Ya sebenarnya nggak bisa di underestimate juga ya untuk apa namanya untuk Dharma ini ya, karena kan sekali lagi pernah apa namanya kekuatan bintang-bintang ini cukup besar ya. Apalagi dia berani mangkir dari panggilan Bawaslu 3 kali ya udah sakti. Ya. Nggak datang sama sekali dong ya. Bisa dapat KTP aja udah sakti. Apa KTP daftar Akpol apa Bintara tuh kayak dikumpulin. Daftar Bintara sama orang meninggalnya masih bisa daftar. Tapi gue sampai ngecek loh, data gue dipakai nggak untuk dukung salah satu paslon. Iya. Salah satunya tuh yang paling tinggi ratingnya itu kan apa namanya ya, pungli. Pungli gitu. Pungli, banyak pungli Jawa Barat ya? Iya, termasuk yang paling tinggi malah ya. Salah satu yang paling tinggi tingkat pungli, apalagi bidang perizinannya gitu. Ya gitu, kurang gampang untuk dicari lah track record atau apanya gitu. Jadi kita harus benar-benar nyatin kayak gini track recordnya gitu. Kalau tapi RK lebih gampang maksudnya. Ya kan sering kedenger namanya juga udah gampang ya. Populer ya. Ya populer lah gitu. Loh, Pramono Anung populer. Dulu sebelum ada Hasto, Kristianto, Pramono Anung yang selalu sama Bu Mega kan? Tapi frekuensi dibicarakan orang itu lebih banyak Ridwan Kamil. Jadi kalau orang males research, kayaknya dia bakal langsung Ridwan Kamil gitu. Jadi Ridwan Kamil menurut Siska peluangnya ada karena popularitasnya tinggi ya. Ya kan track record gubernurnya. Nah, Krisna, dia udah ngomong popularitas. Selain popularitas apa? Peluang Ridwan Kamil. Kita ngomong Ridwan Kamil dulu ya. Iya. Peluangnya ya besar karena dia termasuk koalisinya gemuk ya, 15 partai cuma 14 karena Partai Prima kan nggak masuk ke legislatif ya. Gitu. Jadi ya mungkin secara logistik juga lebih oke, terus juga popularitas juga oke gitu kan. Dan juga mungkin ada PKS juga di belakangnya yang cukup kuat di Jakarta. Wakilnya PKS memang basisnya kan besar banget ya. Besar banget. Jadi cara suara logistik partainya banyak, suara pendukung PKS-nya juga besar, wakilnya PKS gitu ya. Jadi peluangnya gede banget berarti nih. Iya. Mas RK ini kan. Nah, Siska udah mengawali dari sisi peluangnya. Nah, yang memberatkan nih, Chris. Yang memberatkan sebenarnya ya itu tadi yang dibilang ya, karena dia sebenarnya bukan apa namanya yang diharapkan di Jakarta gitu. Sebenarnya harusnya dia di Jawa Barat mungkin dia menang telak 58% mungkin ikut Pak Prabowo gitu. Tapi mungkin ya itu jadi opsi juga lah, karena bisa dibilang secara kinerja juga di Jakarta belum ada yang ketahuan nih dari ketiga calon gitu. Nah itu ya tergantung dari visi masing-masing lah seperti apa. Ya belum inilah ya, maksudnya ya apalagi RK ini sebenarnya kan di Jawa Barat belum terlalu terlihat karena baru satu periode ya. Di Bandung mungkin sedikit bagus lah ya, Asia Afrika Braga secara tata kotanya kelihatan lah Bandung. Tapi dulu juga dia punya, gue ingat banget dulu waktu di wali kota Bandung dia punya masalah terkait sampah di kota Bandung, dan dia bisa ngatasin juga tuh. Itu sebenarnya bagus sih dia ya. Tapi memang nih orang Jawa Barat banget sih ya. RK ini Jawa Barat banget, dan masih banyak yang belum dia selesaikan di Jawa Barat. Apa yang memberatkan Siska kira-kira? Menarik sih tadi, masih baca belum selesaikan tadi ya. Nah, salah satunya tuh yang paling tinggi ratingnya itu kan apa namanya ya, pungli. Pungli gitu. Banyak pungli Jawa Barat ya? Iya, termasuk yang paling tinggi malah ya. Salah satu yang paling tinggi tingkat pungli, apalagi bidang perizinannya gitu. Perizinan tuh ya maksudnya kayak yang kepala desa minta oknum gitu ya. Nah, tapi kan maksudnya karena sebagai apa namanya gubernur dulu kan harusnya dia bisa ini ya, cara administratif harusnya beres lah ya, menangani gitu. Itu terus habis itu dua-dua ini kalau nggak salah langsung mungkin, tapi kayak pernah ya bukan terseret ya, dibilangnya apa ya, disebutkan lah oleh oknum-oknum yang korupsi gitu ya. Ikut ngalir dapat.
Tapi kan itu nggak terbukti secara hukum. Iya, disebutkan aja, tapi memberatkan kan? Memberatkan, betul. Tapi gue rasa isu tersangkut atau tidaknya isu-isu korupsi itu nggak terdengar ya di pemberitaan. Justru yang terdengar mungkin yang jadi sorotan adalah gimana dia itu pernah apa sih namanya ya? Bukan membuli ya, kayak dia nge-tweet tentang Jakarta, orang Jakarta tuh saingan nge-roasting Jakarta lah, dia pernah nge-roasting Jakarta lah. Nah gitu. Jadi ya, itu kan yang jadi pembahasan sekarang kan. Pungli juga sedikit gue searching di Mbah Google juga ada atau terkait pungli gitu ya. Nah, mungkin RK lebih besar terganjalnya di Persibnya, bukan Persijanya, Krisna. Persib ya. Gimana menurut Krisna gimana? Karena dia itu Persib banget kan. Nah, sedangkan suara Persija juga gede loh. Betul. Nah maka dari itu kayaknya RK lagi coba merubah jargonnya dia dari Kang Emil ke Bang Emil. Supaya mungkin bisa lebih merapat ke Persija. Persija. Gitu, karena mungkin suara The Jack itu cukup besar juga gitu kan, dan peran-peran gubernur juga diperlukan untuk kemajuan si Persija itu juga. Tapi dia juga waktu dukung Persibnya juara juga kok. Mudah-mudahan juga siapa tahu Persija bisa juara gitu. Tapi Persija juga juara sebetulnya sebelumnya itu ya. Tapi ngomongin peluangnya popularitasnya besar, ngomongin yang memberatkan itu juga ada yang memberatkan pasti ya. Nah, lawannya memberatkan dia nggak untuk menang? Lawannya sepadan nggak nih? Kita kalau lihat RK kan dari sisi logistik, suara, popularitas, kencang kan. Ini kita ngomong dari sisi lawan. Berat nggak sih lawan-lawan ini? Dharma Pongrekun, Skun Wardana sama Pramono Anung sama Bang Dul. Rano Karno. Sis, gimana sis? Peluangnya sis? Mungkin yang sama kuatnya mungkin Pramono Anung ya. Ya mesti yang kayak bisa lah terjadi gitu. PDI sama kan sekarang masih ya masyarakat banyak resah soal ya Jokowi itu ya. PDI apa Pak Jokowi nih? Nah tapi kan maksudnya dia kan masuk dalam Kim nih ya kan si Ridwan Kamil ini. Pak Prabowo lagi Pak Jokowi kan ketawa waktu. Ngakak loh, itu ngakak artinya katanya. Betul. Skenario-nya berhasil atau gimana? Ya betul lah, itu aku nggak ngerti nih. Apa kejutan-kejutan ini apakah karena kan masyarakat sekarang banyak demo dan sebagainya, mungkin dia jengah dengan Kim dan sebagainya, dia bisa jadi masyarakat ini mengalihkan dukungannya ke Pramono Anung gitu ya sama Rano Karno gitu, karena nggak ada lagi yang lain ya gitu di situ. Gitu. Pramono Anung. Lawan beratnya. Kalau Dharma kurang. Waduh. Dari awal dia udah polemik ya. Udah polemik nih susahnya. Tapi terus Krisna, menurut lu lawan beratnya siapa? Keduanya berat atau Pramono atau Dharma aja? Terberat RK ya. Bintang 3 loh. Bintang 3 ya. Ya sebenarnya nggak bisa di underestimate juga ya untuk apa namanya? Untuk Dharma ini ya, karena kan sekali lagi pernah kekuatan bintang-bintang ini cukup besar ya. Apalagi dia berani mangkir dari panggilan Bawaslu 3 kali ya, udah sakti. Nggak datang sama sekali dong ya. Bisa dapat KTP aja udah sakti. KTP yang daftar Akpol apa Bintara tuh kayak dikumpulin. Daftar Bintara sama orang meninggal ya masih bisa daftar. Tapi gue sampai ngecek loh, data gue dipakai nggak untuk dukung salah satu paslon. Iya gila. Untungnya nggak ada sih. Itu nggak ada. Tapi kalaupun ada, gue bakal minta sih. Pak emang nggak ada. 100.000 lah. 100.000 lah. Tapi itu bisa ketahuan gitu di websitenya siapa ya? Ada di KPU. Di KPU ada. Ada KPU bisa dicek. Siska nggak usah dicek. Kalau KTP Sleman, KTP Jakarta bisa. Kali aja. KTP gue Depok lagi. Gimana? Kuat gak nih bintang 3 loh? Mungkin susah juga kali ya. Mungkin ini Dharma itu jadi AHY-nya waktu pilgub zaman Ahok, Anies dan AHY ya. Mungkin Dharma jadi itu. Tapi ya nggak apa-apa. Itu kan kembali lagi buat jadi pilihan lah. Mungkin dia juga tes pasar. Siapa tahu 5 tahun lagi mau nyalon jadi apa gitu kan. Gitu. Jadi ya yang terberat mungkin Mas Pram tadi ya. Mas Pram sama ini ya anaknya Pak Beni ya, Mas Beni. Bang Beni. Bang Dul. Siapa namanya Bang Dul? Bang Dul kan bilang sekolah tinggi-tinggi lu biar jadi gubernur kan. Itu tukang insinyur masa nggak jadi wagub. Iya. Jadi menariknya ya gue sepakat di banyak media bilang kalau ini pilihannya ini bukan pilihan yang
diharapkan ya, diharapkan para masyarakat. Karena Anies kan suaranya tinggi banget di Jakarta waktu Pilpres kan. Anies tuh ternyata calon presiden ya. Kemarin ya, hampir lupa kita kalau dia itu calon presiden. Kita ngingetnya dia cuma incumbent gubernur. Astaga, Pak Anies. Berarti Pak Anies tuh bisa dipasang ke seluruh daerah, Pak. Bisa. Harusnya ada konflik Papua Selatan tuh atau di mana, atau konflik-konflik yang rawan, daerah rawan untuk pilkada, Pak Anies bisa nyalon di situ. Benar. Pak Anies milik Indonesia. Gitu. Tapi gue sih mikir gini ya, kalau lu mau Jakarta itu tata kotanya bagus, karena RK ini arsitek, ya kan? Karena RK ini juga udah menunjukkan waktu di wali kota Bandung juga tata kotanya juga bagus tuh. Itu bola-bola yang di Jalan Dago kan ada bola-bola gede tuh. Itu kan inisiatif dia tuh. Inisiatifnya Bang RK. Bang RK. Nah, maksudnya kalau mau tata kota bagus, apalagi dia pengen bikin Jakarta Utara kayak Dubai kan. Wah, Bang Syaroni, rumah Anda Tanjung Priok bagus banget jadi itu kalau jadi kayak Dubai gitu kan. Nah, maksud gue ada pilihannya lah. Nah, kalau mau Jakarta yang bebas trek-trekan, terus di geng-geng, bebas tawuran, keamanan, ada bintang 3 apa? Komjen ya? Ada Komjen nih. Wow, masuk tuh barang ngeri. Tapi punglinya kalau dari iya. Aku tuh punglinya Bang Emil loh. Katanya punglinya gede di Jawa Barat menurut data. Coba cari di Google deh teman-teman. Nah, yang gue bingung nih Pak Pramono. Orang tergerak untuk dukung Pak Pramono itu apa? Siapa yang akan dukung Pak Pramono? Segmentasinya apa? Mas Pram ya? Mas Pram ini mungkin dapat suaranya ya dari pendukung Pak Jokowi kali ya. Karena kan dia termasuk orang kepercayaan juga selain Mas Pratik ya. Gitu, mungkin dia akan dapat suara-suara dari ya pendukung Pak Jokowi gitu. Walaupun secara mayoritas partai-partai pendukungnya Pak Jokowi ada di Bang RK, Bang Emil. Tapi dia juga Siska. Berarti kalau Krista ngomong pendukung Jokowi ke Pramono, jangan lupa dia kan PDI. Berarti pendukungnya yang anti Jokowi pun akan kesana juga dong berarti, gitu kan? Wah, ini terpecah-pecah nih. Terpecah-pecah nih. Sampai Mulyono nih maunya apa nih Mulyono? Pak Mulyono ini jadi kita tahu lah ya siapa lurah yang sebenarnya ya. Mulyono ternyata. Bukan Jokowi Mulyono. Jokowi Mulyono. Tapi jangan lupa tuh kan sempat ada isu berita kalau Anies itu nggak jadi diusung di Jawa Barat juga salah satunya perintah dari Mulyono. Oh, kata si ketua DPD Ono Sampona ya, siapa namanya? Si ketua DPD Jawa Barat ngomong begitu. Jadi PDI ini udah masuk ke berarti iya kalau ketua DPD PDIP Jawa Barat bilang begitu, Pak Mulyono nggak setuju atau Pak Mulyono mengganggu misalkan, berarti PDIP dengar apa kata Mulyono dong. Itu dia tuh. Betul dong. Berarti apa yang dibilang Pak Pramono di Mata Najwa di narasi kalau Bu Mega nggak bisa diintervensi, salah dong. Gitu dong. Kepleset apa nih ketua DPD? Ganti Ronald Surapraja sih saran gua. Ya kan, ganti Ronald Surapraja sih saran gua ketua DPD-nya ya. Tapi ya dia udah ngomong begitu berarti benar. Pak Jokowi juga bilang apa-apa Mulyono, apa-apa Pak Lurah. Saya kan bukan ketua partai. Saya bukan ketua partai. Cuman megang kartunya aja. Bagus dia ya. Bagus. Jadi saran nih sebagai masyarakat, kalau kalian semua pegang KTP Jakarta, gua kan KTP Jakarta nih. Yang kalian kalau misalkan sama kayak gua, saran kalian apa nih untuk nyoblos nih? Karena kan kita nggak boleh golput teman-teman, kita harus memilih nih, ya kan? Betul. Coba mulai dari Siska dulu deh. Lu bakal coblos siapa? Waduh, untungnya saya bukan Jakarta.
coklat Gustini ya. Iya, dia coklatnya Bustini. Ya. Dia Asian Value soalnya. Asian Value. Iya, tapi Buskus ini bagus, kita bahas juga Buskus ini nanti ya. Ya kalau saya jadi warga Jakarta mungkin lebih ke RK ya. Setidaknya ada harapan untuk infrastruktur yang lebih maju gitu. Oh, Kampung Kumuh. Dia Iya, ngomongin betul. Kampung Kumuh juga tuh. Karena transportasi kan udah bagus nih ya dibangun waktu pas zaman ya Ahok ya mungkin sama ada andil permintaan Jokowi juga waktu itu ya. Tuh, nah mungkin kalau infrastrukturnya juga dibangun juga oke gitu kan. Kebutuhannya memang sekarang adalah tata kota berarti ya. Iya, Tata kota. Kalau sampai nggak masuk program parah sih Pak. Nah, kalau enggak siapa? Opsi kedua siapa? Opsi kedua. Siapa? Kalau saya sih yang penting bukan siapa Darmo aja. Loh, kenapa dia komjen loh dia tuh. Bagus loh Aman, itu. negara bisa aman. Gak diatur partai loh. Gak diatur partai. Diatur Mulyono. Tapi Ya karena dia ngambil NIK itu sih menurutku parah dan dihentikannya sama polisi bukan karena dia nggak terbukti loh. Karena bukan wewenangnya polisi waktu itu. Bawaslu kan benar. Benar. Tapi Bawaslu kan berarti bisa jadi. Bawaslu pun ini apa? Bawaslu ininya apa? Putusannya? Belum karena tadi mangkir nih Pak. Oh, mangkir. Iya, gitu. Dia bakal datang kalau Bawaslu bilang dia nggak bersalah. Iya. Datang dia. Dia baru ya. Gitu. Jadi opsi keduanya Pramono berarti kalau Iya. opsi kedua Pramono. Baru ketiga mau nggak mau ya nggak ada jalan lain Pak Dharma. Krisna gimana Krisna? Sama nggak? ya sebenarnya ini kan Jakarta ini kan lagi proses peralihan ya dari DKI ke DKJ ya. Jadi mungkin untuk RK salah satu pilihan yang tepat karena kan bakal banyak gedung-gedung pemerintahan yang nggak digunakan lagi mungkin dan itu harusnya bisa direvitalisasi jadi yang bermanfaat. Mungkin Pak RK punya pandangan-pandangan sendiri mengenai fungsi untuk selanjutnya seperti apa gitu. Oh. Kalau dia enggak, siapa yang lu relain nomor 2? Bisa. Waduh, agak berat nih. Sama-sama nggak meyakinkan soalnya antara Mas Pram sama Pak Dharma. Berarti kalau lu berdua udah ngomongin NRK berdua, jangan-jangan ini upaya politik dari Mulyono kali ya? Iya kan, jangan-jangan ini upaya politik Mulyono untuk biar RK Udah pasti menang gitu ya. Iya, jangan-jangan gitu lagi. Waduh, nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Cari Mulyono keluarnya ini orang lain kan. Jenderal Mulyono. Jenderal Mulyono. Oke, jadi itu opsi teman-teman. Kalau saya nggak tahu kenapa saya suka sama Dharma Pongrekun. Pak Dharma itu bagus karena waktu dia zaman COVID kemarin lagi kenceng-kencengnya kan dia yang ngasih dia berita-berita apa tuh? dia Underground. Teori konspirasi. Pak Dharma. Pak Dharma. Diatur elit global kan. Gitu. Terus Pak Dharma itu mirip sama itu loh, sama Sunda Empire loh. Mirip ya? Makanya kan. Jangan-jangan Pak Dharma titisannya. Bisa jadi Pak Dharma. Tapi ya Pak Dharma kalau jadi tawurannya dibenerin Pak. Nah, ya kan. Terus apa tuh di Manggarai itu berantem mulu kan. Itu isu keamanan dan ketertiban di DKJ dari Jakarta ini harus ditertibkan. Gitu sih. Tapi kudu siap-siap banjir lagi nggak nih? Kenapa? Kudu siap-siap banjir lagi. Ya, pasti banjir. Pasti nyalahinnya yang sebelumnya Pak Anies. Ya kan? Pak Anies bilang udah dari zaman saya kecil juga udah banjir gitu kan. Begitu terus kan? Begitu terus kan? Air ke tanah aja. Air ke tanah kan ke laut. Walaupun ujung-ujungnya dibuang ke laut. Ya begitulah cerita Jakarta teman-teman. Ya semoga ada perubahan yang semakin baik. Jakarta sebagai pusat bisnis harusnya tertata bagus, tertata baik, tertib juga dan juga apa namanya ya aman lah buat masyarakat. Sama polusinya tuh Pak Anies paling tahu tuh cara ngalihin polusi kayak gimana tuh. Paling bahaya tuh Pak Dharma bener KTP alasannya lagi. Iya, nanti Pak Dharma bilang nih gak KTP.
Kalau polusi tuh RK ini ada yang apa namanya cukup fenomenal juga nih statementnya. Dia bilang ya makanya kalau misalnya kerjanya di Jakarta tuh jangan tinggal di mana. Wah itu. Kerja di Jakarta tinggal di mana? Iya. Gitu. Awas Pak RK ya. Lu punya rumah lu kalau di Jakarta. Pak RK lu. Terus cari rumah di Dago lagi ya kan? Rumah PP Bandung. PP Bandung dan naik bus. Wah, gitu. Tapi selamat berkontestasi Bapak-bapak. Saya juga pengen ngelihat ini sih Bang Dul naik oplet sih ke keliling balai kota. Jadi ya semoga ada perubahan yang baik lah buat Jakarta gitu ya. Oke. Oke. Thank you. Baik.